Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, adakah saudara saat ini sedang menaikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Adakah saudara yang punya beban, punya masalah, persoalan yang menjadi topik-topik doa saudara di hari-hari kehidupan saudara? Dan mungkin ada di antara saudara yang sudah sekian lama berdoa kepada Tuhan. Ada yang sudah dijawab oleh Tuhan, tetapi ada juga yang mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban dari Tuhan. Dan mungkin menjadi tanda tanya dalam hati saudara, kenapa doa saya belum dijawab? Bagaimana supaya doa saya dijawab? Doa bagaimanakah yang akan dijawab oleh Tuhan? Berbicara tentang jawaban doa, setiap kita, saya percaya, setiap kita rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mengisi hari-hari kita dengan doa-doa permohonan di hadapan Tuhan. Karena kita rindu doa itu menjadi kenyataan, doa itu diwujudkan saudara. Saudara, melalui doa segala perkara bisa jadi. Perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi. Hal yang lebih dari yang kita pikirkan bisa terjadi. Hal yang lebih dari apa yang saudara rancang dalam hidup saudara bagi masa depan saudara, itu bisa terjadi melalui doa. Ada begitu banyak kondisi yang telah diubah melalui doa. Ada begitu banyak kesulitan telah diubahkan oleh doa. Ada begitu banyak masalah yang telah selesai melalui doa. Ada begitu banyak penyakit yang sembuh melalui doa. Artinya saudara bahwa doa itu besar kuasanya. Dan segala perkara bisa jadi melalui doa. Itu sebabnya saudara kita harus hidup di dalam doa. Kita harus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi mungkin saudara berkata saat ini, iya pendeta, saya sudah berdoa, bahkan saya sudah sekian lama berdoa, tetapi doa-doa saya, permohonan saya, pergumulan saya, penyakit saya, kerinduan saya, sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Apa dan mengapa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Dan bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Bagaimana atau doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan?
Saya percaya saat ini firman Tuhan ini akan memberkati, membangkitkan iman saudara, sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi semakin kuat berdoa, semakin berkomitmen berdoa, dan saudara akan menerima jawaban-jawaban dari doa-doa saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara melalui penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati, dikuatkan, diteguhkan, iman saudara dibangkitkan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud. Dan di dalam Mazmurnya ini Daud membahas tentang kehidupan doanya. Daud menceritakan tentang pengalaman doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang Daud ceritakan tentang doanya, dan bagaimana sehingga dia mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan doanya. Saudara, di ayat yang ke-9 Daud berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Saudara, hal yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah bahwa Tuhan mendengar doanya, Tuhan mendengar tangisannya. Artinya apa saudara? Bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar doa anak-anaknya, di mana di sini Tuhan mendengar doa Daud. Allah adalah Allah yang mendengar tangisan umat-umatnya. Dan kalau Tuhan mendengarkan doa-doa Daud, kalau Tuhan mendengarkan tangisan Daud, maka hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, Dia pun akan mendengar doa dan tangisan kita. Dia pun akan mendengar doa dan permohonan kita. Di dalam konteks ini saudara, Daud menjelaskan
bahwa dia punya musuh, atau dia punya orang yang memusuhi dia, dan orang yang berniat jahat terhadap dia. Dia dijahati oleh orang lain. Itu ada di ayat 8. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Daud menceritakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin berbuat jahat terhadap dia. Itu sebabnya saudara, perikop ini bercerita tentang pergumulan atau doa Daud dalam pergumulannya dalam menghadapi lawan-lawannya, di mana lawan-lawannya ingin berbuat jahat, ingin menjahati Daud. Dan dalam situasi yang demikian, dalam pengalamannya, dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Daud menceritakan bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan mendengar doa-doanya. Adakah saudara yang hari ini saudara merasa saudara diperlakukan tidak adil? Ada orang-orang yang berniat jahat terhadap saudara. Saudara sudah berbuat baik kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut masih saja ingin cari untung dari kehidupan saudara. Orang tersebut masih saja ingin berbuat jahat kepada saudara. Saudara, mungkin hari ini ada saudara yang mengalami itu. Dengar saudara, Allah akan membela saudara. Ketika engkau datang berseru kepada dia, ketika saudara datang bermohon kepada dia, dia Allah yang mendengar dan dia Allah yang menjawab. Itu sebabnya Daud berkata saudara, ayat 7, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata, aku membanjiri ranjangku. Kenapa Tuhan mendengar doa-doa Daud? Karena dia berdoa. Dan doanya itu saudara dinaikkan dengan tangisan. Dia berkata, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata, aku membanjiri ranjangku. Dia menaikkan doa-doa penuh tangisan. Dia menaikkan doa-doa dengan bergerai air mata. Atas kondisi dan atas situasi yang dia alami, dia naikkan doa-doa yang diwarnai dan dihiasi dengan air mata. Dan Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata mendengarkan doa-doa Daud, mendengarkan tangisan Daud. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan doa dan tangisan saudara. Adakah saat ini saudara diperlakukan tidak adil? Adakah saat ini ada masalah yang membebani kehidupanmu? Ada masalah yang saat ini menghimpit kehidupanmu? Ada masalah bertubi-tubi yang tindih menindih, yang ini belum selesai, yang lain sudah datang. Adakah saudara yang mengalami situasi yang demikian saudara? Dengar, Allah adalah Allah yang menjawab doa. Allah adalah Allah yang menjawab seruan-seruan kita. Bahkan bahasa tetesan air mata kita pun dia tahu dan dia mengerti. Itu sebabnya mari kita lakukan seperti Daud. Mari kita berdoa, konsisten berdoa saudara. Dia berkata, tiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Dia berdoa dengan konsisten, menaikkan doa-doanya setiap malam, dan digenangi dengan air mata, dihiasi dengan air mata. Hari ini ketika bebanmu berat, ketika masalahmu berat, ketika hidupmu dihimpit oleh masalah dan persoalan, engkau diperlakukan tidak adil, berdoalah dan menangislah di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang saat ini sulit mengungkapkan kata-kata doa karena beratnya masalah yang saudara alami. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu. Menangislah di kaki Tuhan. Biar matamu mengalirkan air mata, karena air mata itu sedang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita saudara. Tidak ada tetesan air mata yang sia-sia ketika kita menangis dan memohon, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada tetesan air matamu yang sia-sia. Tuhan mendengarkan engkau. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu. Itu sebabnya saat ini saudara berdoalah, menangislah,
Berdoalah, menangislah. Biarkan pipimu berderai air mata untuk berseru dan berseru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud dalam doa-doanya, saudara. Dia berdoa, berseru dan menangis di kaki Tuhan. Setiap malam dia genangi tempat tidurnya, ranjangnya dengan air mata. Setiap malam dia berseru, setiap malam dia menangis, setiap malam dia berseru menangis untuk memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya sehingga dia berkata, ayat yang ke-11, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dia berkata dengan lantang kepada musuh-musuhnya, hai engkau yang berniat jahat, hai engkau yang melakukan kejahatan, menjauhlah daripadaku, sebab Tuhan telah mendengar permohonanku. Dia menerima doaku. Dia memahami bahasa tetesan air mata Daud, doa-doa Daud, dan Tuhan jawab dia. Hari ini pun Tuhan mendengar dan menjawab kita, saudara. Bahkan dikatakan ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Musuh-musuh Daud malah dipermalukan ketika Tuhan menjawab doa dan tangisan Daud. Orang-orang yang berniat jahat terhadap dia dipermalukan karena mereka melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Daud. Saya tegaskan kepada saudara hari ini bahwa orang-orang di sekeliling saudara akan terkejut. Orang-orang yang di sekeliling saudara akan melihat dan mengakui betapa dahsyat Tuhan bekerja, betapa dahsyat Tuhan mengerjakan mujizat ketika Dia menjawab doa-doa saudara. Mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada saudara. Satu saat mereka akan terkejut, mereka akan tercengang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara, bagaimana Tuhan menjawab tangisan saudara. Betapa dahsyat Tuhan mengerjakan mujizatnya bagi orang-orang yang berseru, berdoa, konsisten berseru dan berdoa, berseru dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, bukan hanya berdoa, bukan hanya menangis. Ada begitu banyak juga orang-orang yang hidup berdoa, konsisten berdoa, kuat berdoa, tapi doanya tidak kunjung dijawab Tuhan. Mereka kalau berdoa di kaki Tuhan menangis, menangis dan menangis, tapi doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar doa dan tangisan yang seperti apa yang dijawab oleh Tuhan. Doa dan tangisan seperti apa yang didengar oleh Tuhan. Karena Daud berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku. Permohonan yang bagaimana yang dia naikkan sehingga Tuhan mendengar permohonannya. Sebelum mulai ayat yang ke-7, dia menjelaskan bagaimana dia berdoa, dan dia menjelaskan juga bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Kita melihat ke ayat sebelumnya, saudara, mulai ayat 2. Selain berdoa dengan tangisan, dengan komitmen, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 2 dia berkata, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Di ayat 2 ini, saudara, ini berbicara tentang pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan, di mana di dalam pengakuan tersebut dia berkata, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Jadi saudara, sebelum menaikkan doa-doa, selain atau di samping menaikkan doa-doa, tangisan, Daud menyertakan penyesalan, pertobatan di hadapan Tuhan. Selain berdoa, dia juga bertobat.
Dia juga menyesal atas cara kehidupannya, atas dosa yang dia lakukan, dan dia berkata, Tuhan ampuni, jangan hukum aku. Tuhan ampuni, jangan murkai aku. Artinya apa, saudara? Doa Daud, tangisan Daud didengar oleh Tuhan, permohonan Daud didengar oleh Tuhan. Karena selain berkomitmen berdoa, menangis berdoa, Daud juga menyertakan pertobatan, penyesalan atas dosa-dosa yang dia lakukan di dalam doanya. Artinya apa, saudara? Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa orang yang bertobat, orang yang menyesal dia telah melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Orang yang mengaku dosa, memohon ampun di hadapan Tuhan. Saudara, adakah orang yang begitu konsisten berdoa? Adakah orang yang begitu kusuk berdoa? Adakah orang yang menangis berdoa tapi mereka tidak bertobat? Banyak, saudara, banyak. Itu sebabnya sekalipun kita menangis, sekalipun kita berseru, tidak dijawab oleh Tuhan. Sekalipun orang tersebut menangis, berseru, konsisten berdoa, banyak berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak bertobat, tidak mengalami penyesalan, tetap hidup dalam dosa. Firman Allah berkata, saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa bagi kita. Bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa dan tangisan kita. Tetapi yang menjadi penghalang Tuhan memberikan jawaban doa bagi kita adalah dosa-dosa kita. Itu sebabnya, saudara, jangan halangi Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ketika kita berdoa dengan serius, ketika kita berdoa dengan sungguh, ketika kita menangis di kaki Tuhan dan berdoa, jangan di sisi lain kita menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Itu yang sering terjadi, saudara. Kita berjuang supaya doa kita dijawab, kita rindu supaya doa kita dijawab, tetapi di sisi lain kita berjuang juga untuk menghambat Tuhan menjawab doa-doa kita. Kok bisa seperti itu, pendeta? Ya, kita berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi kita halangi jawaban doa kita. Kita halangi Tuhan menjawab doa kita dengan dosa-dosa kita. Kita berdosa dan berdosa. Kita berdoa dan berdoa, kita halangi lagi doa kita dengan berdosa dan berdosa. Saudara, kenapa tangisan dan permohonan Daud didengar oleh Tuhan? Daud adalah orang yang berdosa. Kita tahu di dalam perjalanan hidupnya dia melakukan dosa. Tetapi, saudara, Daud ini adalah orang yang menyesal, orang yang bertobat atas dosa-dosanya. Dosa Daud itu begitu besar sebenarnya, saudara. Tapi ketika Nabi menegur dia sadar dan bertobat. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang berdosa dan kemudian firman Allah menegur dia, hamba Tuhan menegur dia, orang lain menegur dia. Dia tidak siap, malah dia marah ketika dosanya ditegur. Orang yang seperti itu tidak akan pernah mengalami seperti yang dialami oleh Daud, yaitu jawaban doa yang luar biasa. Kenapa dia mengalami jawaban doa? Karena selain berkomitmen, menangis, berdoa, memohon di hadapan Tuhan, dia menyesal, dia bertobat, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami satu hal di mana saya sedang berkhotbah di hari Minggu. Saya berkhotbah dan berkhotbah. Biasanya kalau saya berkhotbah, sama seperti saya membuat renungan malam dan renungan pagi, saudara. Saya tidak terlalu pusing dengan situasi dan kondisi orang lain sebenarnya. Yang saya ingin taati adalah saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan begitu objektif. Saya tidak mau penyampaian firman Tuhan itu dipengaruhi oleh pikiran saya, itu dipengaruhi oleh keadaan orang lain. Mungkin ada saudara dengar hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah keras,
lalu kemudian menegur dosa jemaat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh dia tahu jemaat itu seperti ini dan seperti itu, atau dia curiga jemaat itu seperti ini dan seperti itu, sehingga khotbahnya itu bukan lagi menyampaikan firman Tuhan, tetapi khotbahnya itu adalah menegur orang-orang yang dia pikir atau dia curigai seperti itu. Saya tidak pernah mau berkhotbah seperti itu, saudara, karena itu khotbah yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ya beritakan firman Tuhan secara objektif, secara ekspositori. Itulah yang saya lakukan di dalam renungan ini, dan seperti itulah selalu berkhotbah, saudara, di hari Minggu. Tapi pada waktu itu, ketika saya selesai berkhotbah dan saya berdoa, ternyata ada seorang bapak yang langsung keluar dari rumah ibadah dan dia pulang buru-buru. Lalu kemudian ada seorang bapak yang lain, kaum bapak yang lain yang melihat itu, dan kemudian dia kejar dan dia tanya. Dia berkata, "Kenapa kamu pulang? Belum selesai." Lalu apa katanya, saudara? Pendeta itu selalu mengkhotbahi saya. Padahal pada waktu itu saya tidak lihat kalau dia hadir. Karena ada sekian banyak jemaat, saudara. Saya tidak lihat kalau dia ada, dan saya juga tidak tahu apa yang menjadi masalah hidupnya. Tetapi waktu saya berkhotbah, dia tersinggung dan dia pulang buru-buru, dia pulang cepat-cepat. Orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Kenapa, saudara? Karena dia tidak siap ditegur oleh Tuhan. Itu nyata-nyata Tuhan yang menegur dia, saudara. Karena saya sendiri tidak tahu masalah dia, dan saya sendiri juga tidak tahu kalau dia hadir, kalau dia ada pada ibadah hari itu. Tetapi dia merasa bahwa aku mengkhotbahi dia, bahwa aku menegur dia. Dengar, saudara, pada waktu itu Tuhan yang sebenarnya mau menegur dia, langsung menegur dia melalui firman Tuhan. Tetapi dia tidak siap dan dia pulang. Yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena tidak siap berubah, tidak siap bertobat. Dan saya melihat juga, saudara, ada satu pasang suami istri yang kalau saya lihat pasangan suami istri ini, saya sangat sedih sebenarnya, saudara. Kenapa? Karena si istri begitu kuatnya kalau berdoa. Kalau ada jam-jam doa, dia menangis menangis-menangisnya, saudara. Dan kalau ada jam-jam doa, dia konsisten berdoa. Dia berseru menangis. Tetapi, saudara, mereka hidup dalam kebiasaan dosa. Malah kadang-kadang saya melihat hamba Tuhan pun berani mereka tipu. Bayangkan, saudara, mereka anak Tuhan yang konsisten berdoa, konsisten berseru kepada Tuhan. Kalau dia berdoa dengan menangis, dengan berseru begitu kusuknya. Kalau dia berdoa, tetapi dia konsisten juga hidup dalam dosa. Bahkan hamba Tuhan pun dia berani tipu. Dengar, saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Dan saya melihat hidup mereka terus menderita, hidup mereka terus tersiksa dengan berbagai masalah dan tantangan hidup. Hidup mereka terus kekurangan. Dan saya tidak heran, saudara. Kenapa? Karena sekalipun istrinya ini kuat berdoa, konsisten berdoa, tapi mereka sepakat untuk hidup dalam dosa suami istri. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam doa, konsistenlah berdoa dalam kehidupan saudara. Menangislah di hadapan Tuhan, menaikkan segala permohonan dan doa-doa saudara. Tetapi jangan halangi jawaban Tuhan dengan dosa. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kebiasaan dosa, tetapi bertobatlah dan sadarlah. Itu yang dilakukan oleh Daud sehingga doanya dijawab. Dia berkata, "Ampuni aku, jangan murkai aku." Itu yang pertama yang dilakukan oleh Daud, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Yang kedua, saudara, di ayat 3 dia berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua, saudara, yang dia naikkan di sini adalah permohonan belas kasihan. Dia berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan." Saudara, berbicara tentang permohonan belas kasihan, kita akan memahami kalau Daud yang memohon belas kasihan
Kalau kita ingat siapa dia, Daud ini orang yang hebat luar biasa, saudara. Dialah yang mengalahkan Goliat. Akhirnya dia menjadi panglima tentara dan dia mengalahkan bangsa-bangsa setiap kali berperang. Dia adalah panglima tentara yang luar biasa. Dia tangguh dan luar biasa. Dan akhirnya dia menjadi raja. Dia orang hebat, saudara. Dia punya karir yang hebat dan orang-orang pun mengakui dia hebat. Itu yang membuat Saul iri kepada Daud. Ketika orang-orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu membuat Saul iri hati dan ingin membunuh Daud. Artinya apa? Orang banyak, masyarakat mengakui bahwa Daud itu hebat luar biasa. Daud itu dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dalam kehebatannya, dalam prestasinya, bahkan dalam posisinya sebagai raja, dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Dia sadar bahwa hanya oleh belas kasihan Tuhan. Sekalipun dia itu orang yang luar biasa, sekalipun dia itu orang yang punya kapasitas luar biasa, bahkan akhirnya dia menjadi panglima yang hebat, panglima tentara yang hebat, dan menjadi raja yang luar biasa. Tetapi dia sadar tanpa belas kasihan Tuhan dia tidak akan mampu. Itu sebabnya dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dalam kapasitas dan keberadaan yang dia miliki, dia tetap sadar bahwa dia butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mendengar doa-doanya. Itu sebabnya Tuhan mendengarkan tangisannya ketika dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Hari ini, saudara, siapapun saudara, kalau Daud pun butuh belas kasihan Tuhan, hari ini setiap saudara butuh belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan, saudara. Semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ketika mereka mengalami perkara-perkara yang luar biasa, mereka diberkati, mereka berhasil, mereka sukses, mereka pikir itu karena kekuatan mereka, mereka pikir itu karena kemampuan mereka, dan akhirnya mereka pikir mereka tidak butuh belas kasihan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Contohnya, ada orang-orang yang memohon supaya dia atau hidupnya diberkati, usahanya diberkati. Dan kemudian ketika usahanya diberkati, dia lupa beribadah kepada Tuhan. Sibuk dengan usahanya, sibuk dengan berkat-berkat yang dia terima. Bukankah itu satu tindakan untuk menyatakan bahwa dia pikir itu semua karena kemampuannya? Dia tidak butuh belas kasihan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kita butuh belas kasihan Tuhan, saudara. Sekalipun saat ini saudara ada di puncak keberhasilan, saudara ada di kesuksesan, saudara berhasil, ekonomi saudara diberkati berlimpah-limpah. Tetapi dengar, dalam situasi yang demikian pun saudara butuh belas kasihan Tuhan. Bahkan Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang panglima tentara, dia butuh belas kasihan Tuhan. Dia menaikkan doa-doa dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya saat ini sadari saudara butuh belas kasihan Tuhan, dan naikkan doa-doa dengan disertai permohonan bahwa semuanya kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihannya yang akan mengubah segala perkara. Hanya dengan belas kasihannya akan diubah segala situasi. Ya, doa itu besar kuasanya, saudara. Tapi bagaimana supaya doa-doa itu menjadi doa yang besar kuasanya? Ada belas kasihan Tuhan di sana. Kalaupun kita berdoa konsisten, berdoa dengan kusuk, berdoa menangis, berseru kepada Tuhan dan sebagainya, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, dia tidak akan bertindak. Doa tanpa tindakan Tuhan itu hanya ocehan, saudara. Doa-doa yang dinaikkan konsisten, yang dinaikkan sekian waktu lamanya tanpa Tuhan bertindak, hanya doa sumbang saja. Dan tidak ada kuasa di sana. Bagaimana supaya doa itu berkuasa? Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan belas kasihannya.
Bagaimana supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya? Mari kita berdoa dengan memohon belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dalam setiap keberadaan kita perlu belas kasihan Tuhan. Jadi yang kedua saudara, Daud ini mengalami jawaban doa. Karena dalam doa-doanya dia sadar dia perlu belas kasihan Tuhan. Dan dia mohonkan belas kasihan Tuhan di dalam doa-doa dalam kehidupannya. Itu yang kedua saudara, Daud memohon belas kasihan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga saudara, yang dilakukan dan dimohonkan oleh Daud itu ada di ayat 5. Dia berkata, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Yang ketiga saudara, dia memohon Tuhan bertindak. Dan dia berkata bahwa kalau aku mati, kalau doaku tidak dijawab dan aku binasa, di dalam dunia orang mati siapa yang akan bersyukur kepadamu? Siapa yang akan memuliakan engkau? Artinya apa saudara? Dia naikkan doa-doa dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya dia bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ketika saudara menaikkan doa-doamu kepada Tuhan, ketika engkau menangis, berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan, apa yang menjadi tujuan saudara? Kenapa saudara berdoa? Kenapa saudara meminta kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata saudara, di dalam Yakobus bahwa kamu tidak menerima doa, kamu tidak menerima apa yang engkau inginkan karena kamu tidak berdoa. Lalu kemudian selanjutnya firman Allah di dalam Yakobus tersebut berkata bahwa kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima jawaban dari doamu karena engkau hendak menghabiskan apa yang engkau doakan itu untuk keegoisanmu, untuk keinginanmu pribadi. Artinya saudara, doa-doa yang dinaikkan hanya untuk ego kita, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Dan Tuhan tidak akan menjawab doa-doa seperti itu. Jadi seharusnya doa yang kita naikkan itu doa yang bagaimana? Doa yang kita naikkan itu seharusnya adalah doa yang kalau itu dijawab, kita mau mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan melalui jawaban doa yang kita terima. Kita mau bersyukur atas doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Saat ini saudara, mari kita berdoa, tetapi koreksi apa yang menjadi tujuan atas doa-doa saudara. Adakah saudara rindu kalau doa saudara dijawab, saudara akan memuliakan Tuhan, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara diberkati, doa saudara dijawab, saudara akan mempergunakan berkat yang saudara terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara akan membantu pekerjaan Tuhan, saudara akan membantu orang lain, saudara jadi berkat bagi orang lain. Kalau doa-doa permohonan yang kita naikkan yang demikian saudara, maka percayalah saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau doa-doa yang saudara naikkan adalah doa-doa hanya untuk keegoisan, maka doa saudara hanya akan menjadi doa-doa yang sumbang. Allah tidak peduli doa yang demikian. Itu sebabnya saudara, kalau doamu sudah dijawab oleh Tuhan, jangan lupa muliakan Tuhan. Dan jangan lupa pergunakan jawaban doa yang engkau terima untuk kemuliaan Tuhan. Supaya ke depan doamu pun terus dijawab oleh Tuhan. Karena engkau mempergunakannya dan bertujuan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini. Di mana kita sudah belajar dari pengalaman hidup Daud, di mana dia berkata bahwa dalam situasi yang dia alami, di dalam kesulitan yang dia alami, dia datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia menangis dan menangis di kaki Tuhan. Dan kemudian atas doa dan tangisannya tersebut, Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab permohonannya. Tetapi bukan hanya berdoa dan menangis saudara, tetapi kenapa doa Daud dijawab oleh Tuhan? Karena doa-doa dan tangisan itu disertai dengan yang pertama, pertobatan.
Jadi selain berdoa dia bertobat, selain berdoa dia menyesal atas kehidupan dosanya dan dia bertobat. Yang kedua, dia berdoa dan dia memohon belas kasihan Tuhan karena dia sadar sekalipun dia seorang raja, orang yang hebat, orang berprestasi dan sebagainya, tapi dia sadar semuanya hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku. Dan kemudian yang ketiga, dia berdoa saudara, dan dia mau mempergunakan jawaban doanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya menegaskan kepada saudara, atas kesulitan, atas masalah, atas persoalan yang menindih hidup saudara, berdoalah dan menangislah, dengan konsistenlah berdoa di hadapan Tuhan. Dan jangan hanya berdoa, tetapi biarlah doa-doa saudara disertai dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Jangan hanya berdoa memohon dan berdoa dan memohon, tetapi biarlah doa kita disertai dengan kesadaran bahwa hanya oleh belas kasihan Tuhan, sehingga kita akan selalu memohon belas kasihan Tuhan. Selain berdoa, kita juga harus memiliki tujuan bahwa doa-doa kita itu kita mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara, maka kita akan mengalami jawaban doa seperti yang dikatakan oleh Daud di ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doa-doaku. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa mereka. Itu sebabnya ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan konsisten berdoa. Biarlah mereka datang di kaki-Mu menangis dan berdoa. Tetapi selain berdoa dan berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk bertobat. Selain berdoa dan berdoa, ajar anak-anak-Mu sadar bahwa semuanya karena belas kasihan-Mu. Selain berdoa dan berdoa, ajar anak-Mu supaya mereka memiliki tujuan atas doa-doa mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu, ajar kami berkomitmen atas firman-Mu, melakukan firman-Mu, supaya janji firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Saya akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi ajar mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja,
Tuhan yang campur tangan, nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini.
Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.